Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sapa buat sahabat dan juga rekan Sang Prabu Kicau. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini akan menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber ya, Kicau History 1028. Burung saya setelah selesai ambrol kenapa malah jadi galak, nampol di jeruji sambil bunyi dan gembung saat dilombakan. Burung tiap hari mau mandi, cuma nggak mau nyemplung sama badannya atau cuma cuci muka saja. Dari dulu, solusinya apa kira-kira? Jadi di sini saya akan berbagi sharing-sharing ya, saling belajar ya istilahnya. Jadi apabila nanti bermanfaat untuk sahabat semua dan apabila berkenan silahkan simak dan tonton sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan abaikan, kita saling belajar, saling sharing-sharing ya. Jadi untuk Kicau History ya, di sini saya akan mencoba memberikan solusi. Ini juga pernah saya alami ya. Jadi gini mas, yang pernah terjadi dan sering terjadi pada cocak hijau setelah mabung, selesai mabung ya. Dia akan menampakkan gejala-gejala, ada yang gembung, ada yang lepas birai kontrol, sering jamtrok-jamtrok sendiri dan ekornya jendit-jendit. Dan ada juga cocak hijau yang tidak menampakkan gejala-gejala seperti itu. Ya, jadi untuk sekilas dulu ya, yang pernah saya alami dan sudah saya praktekkan, ada cocak hijau yang tipenya itu hiperjamtrok. Itu biasanya setelah mabung, dia menampakkan gejalanya itu, dia akan lepas birai kontrol, kadang ngentrok-ngentrok sendiri dan ekornya itu jerit-jerit, kadang dia nabrak-nabrak seperti mau minta makan itu ya. Ada juga cocak hijau yang biasanya itu tipenya jambul, cuman untuk ngentroknya itu biasa aja ya, cuma dia besetan tembakannya panjang-panjang. Itu biasanya untuk yang body medium agak ke atas atau istilahnya di atasnya medium agak besar, itu biasanya menimbulkan gejala setelah mabung itu gembung, kadang melet ya. Dan ada juga cocak hijau yang tidak menampakkan gejala-gejala setelah mabung itu memang ada. Jadi intinya tiap cocak hijau itu karakternya beda. Jadi masing-masing karakter cocak hijau itu beda ya. Sekali lagi saya tegaskan itu tadi ya, tidak sama. Namun di sini saya mencoba untuk sharing-sharing dan menjawab dari pertanyaan dari Kicau History channel tadi ya. Jadi mas ya, yang pernah saya alami, yang tipe hiperjamtrok, yang cuci muka saja atau mandi kucing, fase yang ditampakkan, jadi gejala setelah pasca mabung seperti itu tuh lumrah mas. Kita harus ingat untuk fase dalam burung itu ada fase untuk berkembang biak, ada fase bertarung ya, ada fase mabung atau mau mabung. Kita harus ingat itu untuk fase-fase burung itu ya. Kalau kita paksakan, kalau burungnya pada waktu mau berkembang biak ya memang agak susah untuk menyetelnya. Dan ada juga dia mabung ya, sudah mulai rontok, juga kerjanya tidak maksimal ya. Jadi fase seperti itu lumrah. Bagaimana untuk solusinya? Ini ya, ini salah satu cocak hijau yang sudah laku tuh ya, yang 1 minggu untuk bermain 15 kelas itu tipenya cuci muka ya. Gejalanya juga sama, setelah mabung dia hiperjamtrok, jendit-jendit seperti itu. Gejala yang ditimbulkan atau yang ditampakkan dari burung itu sendiri. Solusinya ablak
harian. Terus bagaimana Bang kalau kita lewat burung itu nampol, mengejar? Ya misalkan burungnya di sebelah kanan gini ya, full ablak. Cukup kita kasih kerodongnya itu yang sekat itu. Pakai hangernya baju untuk jemur itu ya. Itu dikasih kerodong, kita candolkan. Jadi pada saat kita lewat biar tidak kelihatan. Terus rawatan harian. Biasanya jangkrik pagi sorenya berapa? Tetap rutinkan itu. Dan rutinitas pada saat penjemuran. Terus setelah penjemuran diangan-angankan, terus disiapkan cepuk mandi yang biasanya. Biarkan dia itu mengukur tingkat panas tubuhnya itu sendiri tanpa kita paksa. Kalau memang burung cucak hijaunya jarang dijemur atau ini tidak pernah dijemur Bang, tidak apa-apa, cuma diangin-anginkan. Ya seperti biasa untuk rawatan sebelum mabung. Kalau burung ini, kalau saya menganalisa burung ini pernah juara juga pernah konser ya. Jadi burung prestasi. Jadi kembalikan ke hariannya, rawatan seperti biasa sebelum mabung. Memang semua butuh waktu dan proses. Pada saat selesai mabung, itu kan akan bulu-bulu cak hijau itu akan notok semua. Di situ rawatan pagi sore untuk EF-nya, untuk pisangnya. Dan kalau memang penjemuran harus dilakukan penjemuran. Kalau cuma mandinya itu cuma cuci muka ya biarkan saja. Yang penting kita sediakan cepuk mandinya ya. Jadi biar dia mengukur tingkat panas itu sendiri. Dan di situ akan muncul birahi gacor. Setelah birahi gacornya dia akan muncul emosinya. Jadi setelah birahinya terbentuk, dia emosinya akan naik. Dan dia kalau sudah mulai menampakkan bulu-bulu kering, biasanya paruhnya ini sudah mulai hitam kelam, sayapnya itu sudah mulai utuh ya, terus dada sama perut itu sudah agak singset. Itu dia mulai mempersiapkan untuk bertarung. Ya, jadi di situ yang penting rawatan harian. Solusi dari saya ya itu ya. Rawat harian dulu. Ya, setelah tanda-tanda dia siap tarung seperti paruh, terus tingkat matanya itu mulai mencorong, sayapnya itu sudah mengapit, dadanya sudah lurus singset, itu baru kita coba Mas. Tapi kalau ini sudah dicoba tapi di atas gembung, ya berarti belum siap Mas. Dia birahinya baru birahi gacor di rumah, tapi emosinya kan belum keluar Mas. Itu pernah saya alami, analisa dari saya sebelum bermain cucak hijau kan pernah bermain cendet juga ya. Analisanya hampir sama dengan cendet. Dia menunjukkan tingkat kondisi fisiknya siap itu bagaimana, sedikit banyak di situ akan ditambahkan ya. Jadi itu tadi sharing-sharing dari saya Mas ya. Rawat secara rutin harian seperti biasa sebelum mabung ya. Siapkan batok mandinya itu standby. Terus kalau saya sendiri biasanya saya rawat ablak ya. Karena apa? Biasanya burung yang tipe hiperjamtrok dia mudah untuk birahi. Kalau di full kerodong terus, dia nanti akan gacor di kerodong pada saat dinaikkan. Dia paling main setengah, awalnya bagus, tengah ke akhirnya hilang. Kalau enggak gitu dia birahinya muncak pada saat ketemu lawan. Jadi kiranya itu tadi sharing-sharing dari saya. Apabila berkenan dan bermanfaat silakan dipakai. Namun apabila kurang berkenan abaikan. Kita saling belajar, sama-sama saling belajar, sharing-sharing. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Dan jangan lupa untuk sobat yang baru saja bergabung, like, share, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.